Seluruh mazhab sepakat bahwa sholat tidak sah jika tanpa niat, jadi sangat penting mengetahui bagaimana cara berniat yang benar. Kapan waktu berniat? Apakah cukup ditanamkan dalam hati, atau harus dilafalkan? Apakah perlu diidentifikasi sholat apa yang akan dilakukan? Bagaimana dengan niat adaan atau kodoan? Apakah harus memasukkan jumlah rokaat? Silakan ditonton videonya hingga selesai agar mendapatkan gambaran yang utuh dari setiap mazhab. Dan jangan lupa subscribe ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bagaimana caranya berniat untuk sholat fardu? Berikut pandangan 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, berikut mengenai berniat untuk sholat fardu. 1. Wajib mengetahui bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, dan meniatkan bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat wajib. 2. Mengetahui di dalam hati sholat apa yang akan dilakukan, apakah itu zuhur, asar, dan seterusnya. Untuk bentuk kehati-hatian, maka lebih baik jika niat tersebut ditambahkan dengan kalimat, untuk waktu sekarang ini. Menurut mazhab Maliki, niat sholat fardu harus diidentifikasi fardu apa yang hendak dilakukan, misalnya dengan menanamkan di dalam hati keinginan untuk sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Karena itu, jika tidak diidentifikasi sholat fardu apa yang hendak dilakukan maka sholat itu tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, berniat untuk sholat fardu disyaratkan 4 hal yaitu, 1. Menanamkan di dalam hatinya bahwa sholat yang akan dilakukannya adalah sholat fardu. 2. Harus membayangi rangkaian sholat yang akan dilakukannya meski hanya secara global saja. 3. Mengidentifikasi sholat fardu yang akan dilakukan, apakah sholat zuhur, asar, dan seterusnya. 4. Ketiga syarat di atas harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram. Apabila ada salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka niatnya tidak sah dan membuat sholat menjadi batal. Menurut mazhab Hambali, dalam berniat untuk melakukan sholat fardu, diharuskan ada identifikasi sholat apa yang akan dikerjakan, apakah itu sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Jika sudah disebutkan sholat fardu apa, maka pelaksana sholat tidak perlu meniatkan yang lainnya. Apakah harus melafalkan niat? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, niat yang terbesit di dalam hati untuk melaksanakan sholat juga disunahkan agar dilafalkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan, Usholli fardhu zuhri, aku hendak melakukan sholat fardu zuhur, karena dengan melafalkannya dapat menggerakkan hati untuk meniatkan hal serupa. Namun pelafalan dengan lisan bukanlah sebuah niat melainkan hanya sebagai motor penggerak hati saja, karena sebagaimana diketahui bahwa yang paling penting adalah niat di dalam hati. Sehingga kesalahan pada lisan tidak berpengaruh selama niat di dalam hati dilakukan dengan benar. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, pelafalan niat tidak disyariatkan di dalam pelaksanaan sholat kecuali jika pelaksana sholat adalah seorang yang peragu hatinya atau selalu bimbang. Bahkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelafalan niat dengan lisan adalah bid'ah, namun ada baiknya bagi peragu untuk melakukan hal itu. Apakah harus memasukkan adaan dan kodoan dalam niat? Pelaksana sholat tidak diharuskan untuk memberi penegasan dalam niatnya, apakah sholat yang dilakukannya itu secara adaan, pada waktunya, ataukah kodoan, di luar waktu. Namun jika ia meniatkan hal itu atau melafalkannya dengan lisan, maka sholatnya tetap sah. Apakah harus memasukkan jumlah rokaat dalam niat? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika seseorang memasukkan jumlah rokaat dalam niatnya, dan jumlah tersebut tidak benar, maka sholatnya tidak sah lagi, meskipun pelafalan itu hanya salah ucap saja. Menurut mazhab Hanafi apabila seseorang meniatkan sholat zuhur dengan 5 rokaat atau 3 rokaat, namun pada pelaksanaannya ia mengerjakan 4 rokaat, maka sholatnya masih sah dengan niat yang sudah terbatalkan. Menurut mazhab Maliki, jika demikian maka sholatnya tidak batal kecuali disengaja disalahkan. Kapan waktu untuk berniat?
Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa yang paling baik dalam berniat adalah menyeragamkan antara niat dengan takbiratul ihram, yakni tidak melakukan hal lain yang dapat memisahkan antara takbiratul ihram dengan niat. Walaupun begitu, niat tetap sah jika dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram. Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat itu harus dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram, yakni berlangsung sepanjang melakukan takbiratul ihram. Jika tidak, entah itu dilakukan sebelum takbiratul ihram atau setelahnya, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana niat sholat bagi imam dan makmum? Insya Allah akan kami sampaikan di lain kesempatan dalam pembahasan sholat berjamaah. Demikian, silakan klik like, subscribe, dan share jika artikel ini bermanfaat.